Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Untuk video kali ini kita akan belajar mengenai flowchart dari siklus produksi PT Mayora. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Adventino Sebua, NIM 2110112000549 dengan kode kelas 03 EASKM 003. Perkenalkan, nama saya Rahma Hamdayani dari kelas 03 SAKM 003 dengan NIM 211011200528 dari kelompok 4. Indonesia merupakan negara dengan tingkat pembelian sebuah produk makanan yang tinggi. Salah satu perusahaan yang ada di Indonesia berupaya memahami apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, yakni PT Mayora. PT Mayora adalah kegiatan usaha perseroan yang ada di dalam bidang industri, yang menghasilkan berbagai macam olahan makanan serta minuman. Contohnya seperti biskuit, permen, wafer, coklat, kopi, mie instan, dan lain sebagainya. Pengertian flowchart. Flowchart adalah diagram yang berisi alur atau langkah-langkah sebuah proses. Flowchart ini berisi simbol-simbol grafis yang dihubungkan dengan fana. Diagram ini juga digunakan untuk membuat sebuah ilustrasi atau gambaran proyek tertentu, termasuk juga gambaran penyelesaian masalah yang dihadapi. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan simbol-simbol flowchart dan fungsinya. Yang pertama yaitu flow direction symbol. Simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan yang lain. Yang kedua, simbol terminal yang digunakan untuk permulaan atau akhir dari suatu kegiatan. Yang ketiga, konektor simbol. Simbol untuk keluar masuk atau menyambungkan proses. Nah, simbol selanjutnya ada konektor simbol. Simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar atau halaman yang sama. Terus selanjutnya processing simbol. Simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Yang selanjutnya simbol manual operation. Simbol yang menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. Selanjutnya ada simbol direction. Simbol pemilahan proses berdasarkan kondisi yang ada. Terus simbol input-output. Simbol yang menyatakan proses input dan output tanpa bertergantungan dengan jenis peralatannya. Yang selanjutnya, simbol manual input. Simbol untuk pemasukan data secara manual online ke keyboard. Nah, selanjutnya ada simbol preparation. Simbol untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai pengolahan di dalam storage. Yang selanjutnya, simbol predefined adalah simbol untuk pelaksanaan suatu bagian atau program. Yang selanjutnya, simbol display. Simbol untuk menyatakan peralatan output yang digunakan yaitu seperti layar, plotter, printer, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah simbol disk and online storage. Simbol yang menyatakan input yang berasal dari disk atau disimpan ke disk. Yang selanjutnya, simbol magnetic tape unit. Simbol yang menyatakan input berasal dari pita magnetik atau output yang disimpan ke pita magnetik. Simbol yang selanjutnya adalah simbol punch card. Simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari kartu atau output ditulis ke kartu. Yang terakhir, simbol dokumen. Simbol yang menyatakan input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau output dicetak ke kertas. Oke teman-teman, kita lanjut. Setelah kita mengetahui apa itu dari pengertian flowchart, simbol-simbol yang digunakan untuk pembuatan flowchart, sekarang kita masuk dalam tabel, yaitu tabel siklus produksi PT Mayora. Pada tabel ini terdiri dari 4 kolom. Yang pertama bagian produksi, kedua bagian gudang, ketiga bagian akuntansi, dan kolom terakhir yaitu bagian manajer. Nah, sebelum kita membahas tabelnya, alangkah baiknya kita tahu tujuan dari pembuatan tabel ini, yaitu untuk memberi gambaran suatu tahapan penyelesaian pada suatu masalah dengan sederhana, jelas, rapi, dan tentunya terurai, dan bisa menggunakan berbagai simbol-simbol standar. Nah, langsung saja kita pada bagian pembahasan tabelnya. Oke teman-teman, kita bisa lihat
dalam contoh tabel tersebut. Di contoh tabel tersebut ada beberapa penomoran. Nanti saya jelaskan satu-satu maksud dan tujuan dari penomoran tersebut. Sekarang kita masuk di bagian contoh permasalahan atau contoh soalnya, yaitu siklus produksinya. Jika kita menerima sebuah surat permintaan atau pembelian bahan baku dari pelanggan, maka permintaan tersebut akan kita masukkan di bagian produksi, yaitu dengan awal start menggunakan tombol start. Nah, di sini tombol startnya kita asumsikan sebagai nomor 1. Nomor 2-nya kita masukin di bagian gudang. Nomor 3 kita masukin di bagian nomor 1 lagi di bagian produksi. Dan nomor 4 kita masukin di bagian akuntansi. Dan nomor 5-nya kita masukkan di bagian manajer. Nah, tujuan dari penomoran ini teman-teman agar kita lebih mudah memahami alur langkah pembuatan siklus produksinya. Contohnya seperti soal tadi, yaitu bagian produksi menerima surat permintaan dari pelanggan. Nah, tentu saja bagian produksi ini membuat surat permintaan. Surat permintaan ini akan dikirimkan di bagian gudang. Nah, setelah bagian gudang menerima surat permintaan dari bagian produksi, teman-teman bisa melihat penomorannya. Bagian gudang melakukan pengecekan terhadap persediaan bahan baku dan membuat surat pengeluaran bahan baku. Nah, begitu juga nanti setelah itu ini juga akan diketahui oleh bagian akuntansi. Nah, setelah membuat surat permintaan bahan baku tersebut, bagian gudang akan mengirimkannya ke bagian produksi lagi, yaitu surat pengeluaran bahan baku. Surat pengeluaran bahan baku ini akan dibuat oleh bagian gudang setelah diketahui oleh bagian produksi dan setelah diketahui oleh bagian akuntansi, yaitu bahan baku mencukupi untuk pembuatan dari produksi yang dibutuhkan oleh pelanggan. Nah, setelah bagian produksi menerima surat bahan baku tersebut, pengeluaran bahan baku tersebut, kemudian bagian produksi akan melakukan proses. Nah, setelah itu melakukan proses dan membuat laporan keuangan. Laporan keuangan ini teman-teman bertujuan untuk mengetahui jumlah pengeluaran dan keuntungan yang akan didapatkan dalam membuat produk tersebut. Nah, laporan keuangan ini akan diterima oleh bagian akuntansi. Setelah bagian akuntansi menerima laporan keuangan, bagian akuntansinya nanti akan mengeluarkan kartu jam kerja, kartu harga pokok. Maksudnya ini waktu yang dibutuhkan untuk membuat produk tersebut dan harga produk tersebut setelah jadi dan sebelum jadi. Setelah bagian akuntansi membuat kartu tersebut, maka akan dikirimkan ke bagian produksi, kartu jam kerja. Di situ teman-teman bisa lihat nomor 4. Nomor 4 itu berasal dari bagian akuntansi. Setelah menerima tersebut, bagian produksi akan mengirimkan atau membuat kartu harga pokok dan mengirimkannya ke bagian gudang, yaitu surat pengeluaran bahan baku. Surat pengeluaran bahan baku ini seperti awalnya tadi yang telah saya jelaskan. Surat ini memberikan pemberitahuan kepada bagian gudang bahwa bahan baku yang telah dikirimkan telah diterima dan telah di-ACC-kan. Nah, lanjut teman-teman, kita masuk ke bagian akuntansi. Di sini bagian akuntansinya laporan harga produksi. Nah, laporan harga produksi ini diterima dari bagian manajer setelah tadinya membuat harga pokok dan kartu jam kerja, maka akan dibuat laporan bagian produksi. Nah, bagian manajer akan menentukan laba margin perusahaan, membuat harga jual barang per unit. Nah, yang terpentingnya di sini teman-teman, dalam pembuatan flowchart ini satu sama lain saling berkaitan dari bagian produksi sampai bagian manajer. Nah, keterkaitan ini dibuat agar memudahkan kita dan memudahkan juga bagian perusahaan untuk menentukan keuntungan, kerugian, dan pengecekan barang jika terjadi permintaan sebagai persediaan awal. Jika ada permintaan dari pelanggan, persediaan bahan baku, produksi. Nah, tentunya saja dalam pembuatan tersebut, di sini kita membutuhkan
simbol-simbol flowchart yang tadi yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Jadi pembuatan simbol tersebut tujuannya agar memudahkan dalam pembuatan tabel. Setelah kita mempelajari siklus pembuatan flowchartnya, kita bisa menyimak dan memahami dalam flowchart tersebut atau siklus tersebut. Kita bisa tahu bahwa keterkaitan satu sama lainnya sangat berpengaruh untuk mengetahui gimana proses pembuatan bahan produksi mulai dari surat permintaan sampai ke bagian manajernya. Nah, untuk teman-teman semuanya, kita bisa nyimak sendiri dalam bagian tabel tersebut sesuai dengan penomoran yang telah dibuat, yaitu mulai dari nomor 1 tadi bagian produksi sampai nomor 5 bagian manajer. Nah, intinya di sini kita harus memahami betul-betul surat permintaan dari pelanggan dan tujuannya nanti sampai kemana sehingga barang tersebut bisa jadi. Sekian dan terima kasih. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.